Perkenalkan, nama saya Dwi Sela Hurilin dari Teknik Kimia Unsri 2019 kelas A Palembang. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pneumatic conveyor from transport of solid. Introduction. Jadi pada pneumatic conveyor ini yaitu merupakan alat yang cukup sederhana dan sangat cocok untuk pengangkutan atau transfer dari material berupa powder atau bubuk dan juga butiran. Nah, pada sistem ini digunakan atau didukung dengan sumber gas yang terkompresi, udara, alat pengangkut pipa dalam untuk penerimaan dan juga melepaskan materinya. Function. Pneumatic conveyor ini memiliki fungsi dalam memindahkan material ini dari satu tang ke yang lainnya atau dari sebuah storage ke tangki-tangki. Jadi pneumatic conveyor ini juga dapat diterapkan pada berbagai macam sektor industri, industri pertanian, industri kimia, dan juga industri makanan, dan masih banyak lagi. Classification. Vacuum system with several source and one destination multiple pick up. Jadi dia ini sistemnya hanya ada satu destinasi, namun sumbernya itu lebih dari satu. Nah, gambar kedua ini itu kebalikan dari gambar yang pertama, di mana memiliki lebih dari satu destinasi dan memiliki hanya ada satu sumber, seperti dari penyimpanan yang akan mentransfer materialnya ke tangki-tangki. Nah, yang ketiga ini, sistem ini biasanya digunakan untuk material yang mudah hancur karena sistem ini tidak terlalu keras dalam pemrosesannya. Nah, yang terakhir ini ada pulpus system, di mana sistem ini menggunakan kipas untuk mendorong atau menghisap pada material itu untuk ditransfer ke tangki. Nah, di sini selanjutnya ada kind of system, di mana sebenarnya jenis macamnya itu dapat diukur berdasarkan kontrol non-kontrolnya, dapat diukur juga dari continuous dan non-continuous, tapi di sini ada dua mode dasar dari pneumatic conveyor. Yang pertama adalah dilute phase system. Sistem ini dipengaruhi dari kecepatan aliran udaranya, beroperasi berdasarkan kecepatan yang relatif tinggi dengan tekanan yang relatif rendah. Dilute phase system ini biasanya digunakan untuk larutan, sedangkan dense phase system ini biasanya digunakan untuk solid. Nah, dense phase system ini menggunakan kecepatan bergantung juga pada kecepatan aliran udara, memiliki kecepatan yang relatif rendah namun bertekanan yang tinggi. Selanjutnya, di sini ada animasi sebuah conveyor, pneumatic conveyor dari sebuah penyimpanan menuju ke tangkinya melalui pipa dengan bantuan beberapa alat seperti kompresor, ada exhauster. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip kerja alat dibagi menjadi 4, yaitu positive pressure system. Yang pertama itu adalah positive pressure system ini digunakan untuk memindahkan material dari sumber yang tunggal, sumber satu, ke tujuan yang lebih dari satu seperti yang dapat dilihat pada gambar. Sedangkan negative pressure system ini operasi dengan tekanan udaranya di bawah tekanan atmosfer. Biasanya ini kebalikan dari positif, di mana ada dua sumber menuju ke satu tujuan. Yang ketiga ada combined negative and positive pressure system. Nah, di mana kalau yang ini berarti adanya kombinasi dari negative system dan juga positive system menggunakan sumber udaranya berupa blower ataupun kompresor. Sistem ini menggunakan lebih dari satu sumber dan mempunyai destinasi lebih dari satu sumber, lebih dari satu tempat atau satu tujuan. Nah, yang keempat ini yang terakhir ada dual vacuum and positive pressure system, di mana menggunakan alat exhauster dan juga kompresor, yang gunanya exhauster sebagai penghisap dari materialnya atau mendorongnya, yaitu juga ada kompresor sebagai untuk menaikkan tekanannya. Keduanya ini biasanya dual vacuum and positive pressure system ini digunakan dengan material yang tingkatannya itu lebih tinggi dan kemampuannya ini melebihi dari kemampuan combined negative and positive pressure system. Nah, dasar pertimbangan dalam rancangan alat dibagi menjadi dua, dipandang atau dilihat dari segi karakteristik padatan. Yang pertama ada permeabilitas, lalu reaktivitas, massa jenis, distribusi ukuran partikel, kekasaran dan bentuk partikel,
kadar air, dan juga ada higroskopisitas, yaitu kemampuan suatu benda untuk menyerap air dari lingkungannya, dan ada karakteristik lainnya seperti kerapuhan, abrasivitas, dan juga mudah terbakar, dan yang lainnya. Lalu ada komponen pada alat, seperti ada ketahanan pipanya, ketahanan kompresor, serta juga ada kecocokan dari reaktivitasnya pada reaksi kimia. Yang terakhir ada soal perhitungan. Soal pertama, if a compressor is rated at 14 meter kubik per minute and compress air from 100 kPa to 800 kPa, tentukan the power-nya. Jadi ini berhubungan dengan isothermal compression, seperti pada rumus P sama dengan P1 V1 ln P2 per P1, di mana kita tinggal apply saja P sama dengan 100 dikali 10 pangkat 3, 14 per 60. 60 ini berasal dari, karena ini per menit, dan kita masukkan P2 per P1, 800 per 1, sehingga powernya kita menghasilkan yaitu 48,5 kW. Lalu pada perhitungan kedua, ini mengenai tentang ada hubungan dengan gaya efektif piston, di mana gaya efektif piston ini, gaya efektif piston saat maju, dengan hitungan rumus berupa FA sama dengan A dikali P. A merupakan luas permukaan silinder pneumatik, yaitu V per 4 dikali R kuadrat, 314 per 4 dikali 0,02 kuadrat, sehingga menghasilkan A sama dengan 0,000314 meter kuadrat. Dan sedangkan P itu tekanan kerja pada pneumatik dengan rata-rata 6 bar, yang kita ubah menjadi 600.000 Newton per meter kuadrat, sehingga gaya efektif piston yang dihasilkan sebesar 188,4 Newton. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.